aktif, bukan hanya TPQ aktifnya, tapi ada fasilitas-fasilitas juga ya, yang sudah dapat memenuhi lah kira-kira fokusnya adalah pada pola perkembangan anak. Bapak-bapak yang kami hormati, memang hari ini kami DMI selalu safari maghrib, memang kita melihat secara data, secara faktual bahwa hari ini masjid kita ada tengah-tengah yang melompong. Anak-anak TK, anak-anak SD kelas 1, 2, 3 mungkin sampai kelas 6 masih rajin ke masjid ya, tapi anak-anak seumur SMP, seumur SMA, seumur kuliah ini yang harus kita risaukan. Kita risaukan sehingga maaf cakap mungkin frekuensinya sangat untuk hadir ke masjid, terutama untuk meramaikan masjid. Remaja-remaja masjid hari ini kurang efektif. Ya, kalaupun ada remaja masjid yang efektif, yang aktif, itu karena ada di atasnya. Ya, misalnya kartu identitas anak, akte kelahiran dan sebagainya yang Pak Tengku kemarin sudah banyak fasilitasinya. Yang kedua adalah pengasuhan anak yang ramah ya terhadap anak, baik melalui keluarga maupun pengasuhan alternatif. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar daripada anak, termasuk penanganan stunting, gizi buruk, ya dan sebagainya, imunisasi, ya baru lahir dan sebagainya. Kemudian yang keempat, inilah yang menjadi masuk bagian di Masjid Amanah adalah pendidikan, pemanfaatan waktu luang, seni dan budaya. Jadi ini masuk di dalamnya adalah mewujudkan sekolah yang ramah anak dan masjid yang ramah anak. Saya yakin masjid ramah anak ini dalam prakteknya sebagian sudah dilaksanakan, tapi untuk ketertiban barangkali ada satu kaidah-kaidah yang harus diikuti ya, di mana di situ ada 6 elemen ketua. Yang pertama adalah adanya kebijakan tentang masjid ramah anak itu, jadi termasuk kebijakan dari Dewan Kemakmuran Masjid, ketua masjidnya seperti apa ya, aturan-aturan yang diberlakukan yang mendukung terwujudnya masjid ramah anak di lingkungan masjid tersebut. Yang kedua adalah adanya sumber daya manusia atau pengelola yang tentunya sudah mendapat pelatihan ya, dan memiliki pemahaman yang cukup tentang apa sesungguhnya masjid yang ramah anak itu. Kemudian yang ketiga adalah adanya sarana prasarana yang ramah anak ya, termasuk sarana wudhu, mungkin sarana bermain, sarana beraktivitas yang ramah terhadap anak ya, bangunannya seperti apa barangkali ya, posisi anak-anak ditempatkan di mana, laki-laki dan perempuan apakah sudah dipisahkan dan sebagainya. Ini yang menjadi perhatian yang nantinya mendukung keamanan, keselamatan dan kenyamanan anak-anak kita di dalam beraktivitas di lingkungan masjid. Kemudian yang keempat, bahwa anak-anak tidak hanya jadi objek tapi menjadi subjek. Jadi perlu didengar pandangan pendapatnya dan dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan di lingkungan rumah ibadah melalui partisipasi anak. Nah, ini yang salah satu juga komponen yang penting. Kemudian yang kelima adalah adanya partisipasi para orang tua, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan juga media massa terhadap penyelenggaraan masjid ramah anak. Jadi tidak terlepas juga dari peran jamaah, mungkin ada yang pengusaha sampah, mungkin ada lembaga-lembaga masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia, lembaga adat Melayu dan sebagainya di dalam mewujudkan masjid yang ramah anak ini. Terus juga institusi misalnya RT, RW, BKK dan sebagainya. Yang keenam adalah adanya layanan kesejahteraan, pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, di dalam kesejahteraan ini tentu yang berkaitan dengan kepentingan anak. Jadi tidak ada salahnya ke depan barangkali masalah kesehatan anak, barangkali juga mungkin perlu pendidikan anak, ini juga kemudian kreativitas anak dalam seni budaya ya, termasuk yang Islami lah tentunya kalau di masjid ini juga perlu
Kemudian ada yang pengaduan kekerasan terhadap perempuan anak di masjid itu, baik kekerasan atau hal-hal lain yang terjadi di dalam masjid maupun di luar masjid. Nah ini perlu juga barangkali ya wahana untuk anak-anak itu bisa menyampaikannya, sehingga hal-hal yang merugikan anak ini bisa terdeteksi dan tertangani sedini mungkin. Itu barangkali Pak Ketua yang dapat kami laporkan terkait masjid anak-anak ini. Dan kita berharap bahwa Masjid Ramah Anak ini sebenarnya bisa diterapkan di seluruh masjid yang ada, yang tadi Pak Ketua sampaikan ada kurang lebih 200 sampai 300 masjid dan musola. Tapi untuk tahap pertama ini kita rintis di berapa? 4 atau 6 masjid Bu? 6 ya, 6 masjid. Ini adalah diharapkan menjadi model. Nah model ini harus nantinya kita berharap dapat menjadi inspirasi, contoh ya yang bisa direplikasi, ditiru ulang oleh masjid-masjid lainnya yang ada di Kota Tanjung Pinang ya. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan Tanjung Pinang sebagai kota yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak ini memang betul-betul bisa direalisasikan. Insya Allah ini akan direalisasikan Pak Tengku nanti tanggal 20 ya, besok pagi kita akan mendeklarasikan Tanjung Pinang sebagai kota yang ramah perempuan dan peduli anak, karena sudah 9 dari 18 kelurahannya itu adalah kelurahan yang melaksanakan model kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Ini tentu harus ada perbedaan sebelum dan setelah adanya kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak. Nah ini tentu ada 10 indikator sebetulnya, 5 di antaranya itu menyangkut substansi ya, jadi adanya pengembangan usaha ekonomi perempuan, adanya penguatan terhadap pendidikan pengasuhan keluarga, adanya pengurangan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, adanya pencegahan perkawinan anak-anak, dan ditiadakannya kerja anak-anak. Ini yang kita tuju. Ya mudah-mudahan lah ini bisa berjalan dengan baik ya. Besok kita juga ada kongres yang akan dilaksanakan selama 2 hari, melibatkan seluruh elemen perempuan, mulai dari birokrasi, akademisi, aktivis, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan media massa. Jadi model-model kolaborasi ini yang mungkin akan kita lakukan. Barangkali itu, terima kasih sekali lagi pada Dewan Masjid, para pimpinan masjid yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan ini dapat berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah. Amin. Ini kajian baik dalam mukminin. Ini Pak anu ya? Tahfiz pusat ini Pak Matapin kan? Iya. Miftahul Falah, Pak Adi, Al-Amin, Al-Marhamah, At-Taqwa. At-Taqwa Zen, di mana Zen? At-Taqwa ini Zen? Saya Pak, Antuan Pak. Di mana tunggu? Di SMP 16. Belakang SMP 16. Ibu anu perlu cap dulu atau nanti capnya? Nanti Pak, cuma mau dipoto. Ya, itu dia mau difotokopi dulu ya. At-Taqwa. Yang banyak kegiatan. Oh iya, apa ya? Yang sering sunat masal. Ini mana? Online. Karena siapa ketemu? Apa namanya? Insinyur edit. Untuk berikutnya boleh dimasukkan ke pusat. Iya, baru berikutnya.
Kalau kampanye karena namanya saja sudah masih nama anak. belum jadi. Kalau Bima, Apa lo? Kalau ada tidak sekakan harus jadi barang lu. kalau Bima mana nih, Mbak? Antua. Bahasa Riau. Oh, sorry. Jadi belum. Ada bapak jadi situ tinggal yang PA. Enam Pak, 6 atau 7. Kalau tak kirim, anu, lah, Ini sebenarnya tak dikirim kita. Ini begini. belum nih. Oh, tunggu dulu. Pak Bisa. Baitul Mumin 6 kali tanda tanda. 6 kali Pak, itu juga. Yang bisa satu Pak nih. Nah, ini semua Pak. Boleh berencana. Bisa Oke. cukup. Cak masjid apa Pak? Tak suruh. DM-nya aja cukup. Bayangkan nanti masing-masing. Tangan Soekarno, Pak. Iya. Keren. Safrizal, Pak. Iya, Kementerian baru. Langsung mau. Alami. Tangan lengkap dulu lah. Langsung. Surat belum bikin. Iya, buat D2 juga. Baru di lagi. Dia mau apa ngikut kami kan. Yang lagi pilih Pak ya. Dikejar dulu kuliah.